Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsiantriani Arika Diningrat dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang perkembangan dan pertumbuhan dengan judul Pengaruh Perbedaan Pemberian Air terhadap Kecepatan Pertumbuhan Biji Kacang Hijau. Satu pendahuluan latar belakang. Kacang hijau atau Vigna radiata merupakan komoditas pangan yang sangat penting di Indonesia. Tanaman kacang hijau merupakan salah satu tanaman leguminosae yang cukup penting dan populer di Indonesia. Adapun faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh dalam perkecambahan adalah air, gas, suhu, dan cahaya. Air dapat mempengaruhi kerja aksin hingga dapat mempengaruhi kecepatan pada tumbuhan. Masalah yang coba dianalisis pada tulisan ini adalah melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan tanaman biji kacang hijau yang ditumbuhkan di tempat dengan jumlah air yang berbeda. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pemberian perbedaan air terhadap pertumbuhan tanaman biji kacang hijau? 2. Apakah air sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh pemberian perbedaan air terhadap tanaman biji kacang hijau. 2. Mengetahui pengaruh pemberian air pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui pengaruh air yang diberikan kepada tanaman biji kacang hijau terhadap pertumbuhannya. 2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan dapat memperdalam pemahaman mengenai pertumbuhan tanaman terutama pada tanaman biji kacang hijau. Bab 2. Kajian teori. Morfologi kacang hijau. Susunan morfologi kacang hijau terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan biji. Perakaran tanaman biji kacang hijau bercabang banyak dan membentuk bintil-bintil nodula akar. Makin banyak nodul akar, maka tinggi kandungan nitrogen sehingga menyuburkan tanah. Klasifikasi kacang hijau. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Rosales, famili Papilionaceae, genus Vigna, spesies Vigna radiata. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Tanggal 27 Juli hingga 6 Agustus 2022. Tempat SMA Negeri 1 Rangkas Bitung. Alat dan bahan. 1. 9 gelas plastik. 2. Sendok makan. 3. Alat tulis. 4. 9 biji kacang hijau. 5. Tanah. 6. Air. Cara kerja. Adapun beberapa langkah kerja dalam proses pengamatan yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Pilih 9 biji kacang hijau yang baik dan layak untuk digunakan untuk pengamatan. 3. Cuci dan rendam biji kacang hijau. 4. Sediakan wadah dan masukkan tanah ke dalam gelas. 5. Tempelkan label pada masing-masing gelas plastik dengan tulisan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, dan 3A, 3B, 3C. 6. Lalu masukkan 1 biji ke masing-masing gelas yang sudah berisi tanah. 7. Lalu siram dengan takaran air yang sudah ditentukan selama 10 hari. 8. Amati dan catat perkembangan biji kacang hijau selama 10 hari hingga biji kacang hijau tumbuh akar, batang, bunga, dan daun. Variabel penelitian. Variabel bebas P1 2 sendok makan, P2 4 sendok makan, P3 6 sendok makan. Variabel kontrol air. Variabel terikatnya kecepatan pertumbuhan biji kacang hijau dengan jumlah air yang berbeda. Bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini terdapat tabel dan grafik pada tanaman dengan jumlah air 2 sendok makan. Di sini saya membuat 2 grafik. Yang pertama, grafik panjang batang dengan rata-rata pada tanaman 1A yaitu 6,35, pada tanaman 1B 6,47, dan pada 1C 0 karena tumbuhannya hilang. Nah, pada grafik jumlah daun, tanaman 1A rata-ratanya itu 2,9, pada tanaman 1B rata-ratanya 2,9, dan pada 1C itu 0. Pada tanaman dengan jumlah air 4 sendok, saya di sini juga membuat tabel dan grafiknya. Grafik panjang batang dengan tanaman 4 sendok makan. Pada tanaman 2A, rata-ratanya itu 7,57. Tanaman 2B, 7,05. Tanaman 2C, 3,43. Pada grafik jumlah daun, rata-rata pada tanaman 2A yaitu 2,9, 2B 2,8, 2C 2,8 juga. Selanjutnya, pada grafik panjang batang
tanaman dengan jumlah air 6 sendok makan. Tanaman 3A, panjang batang rata-ratanya yaitu 7,13. Tanaman 3B yaitu 7,45. Tanaman 3C itu 6,48. Pada grafik jumlah daun dengan jumlah air 6 sendok makan yaitu pada tanaman 3A 3,1, pada tanaman 3B 4,1, pada tanaman 3C 5. Jadi di sini saya membuat grafik gabungan dari ketiga tanaman dengan jumlah air yang berbeda, yaitu 2 sendok makan, 4 sendok makan, dan 6 sendok makan. Di sini saya memasukkan rata-rata dari ketiga tanaman tersebut dengan rata-rata yang berbeda-beda selama 10 hari. Yang pertama, tanaman dengan jumlah 2 air sendok makan, yaitu rata-ratanya 3,121. Tanaman dengan jumlah air 4 sendok makan, yaitu rata-ratanya 4,445. Tanaman dengan jumlah air 6 sendok makan, yaitu rata-ratanya 5,675. Jadi ini hasil dari grafik gabungan, yaitu grafiknya naik. Pembahasan. Setelah diamati bahwa pemberian jumlah air yang berbeda pada pertumbuhan tanaman kacang hijau membuat pertumbuhan tanaman kacang hijau pun tumbuh berbeda. Adapun tanaman yang tidak dapat tumbuh dikarenakan ada biji yang hilang atau akar yang tercabut yang menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan maksimal dan mengakibatkannya mati. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa air sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan pada tumbuhan biji kacang hijau. Air merupakan faktor yang sangat penting bagi tumbuhan. Jika tumbuhan tidak mendapatkan air sama sekali, maka tumbuhan tidak akan tumbuh. Dan setiap tumbuhan pun membutuhkan air dengan jumlah yang berbeda-beda. Selain itu, penyerapan air pada akar tumbuhan kacang hijau juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Hal ini juga dapat membantu dalam proses pertumbuhan biji kacang hijau. Biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat yang sedikit cahaya matahari akan tumbuh lebih lambat daripada biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat yang banyak cahaya matahari. Saran, ketika menanam tanaman kacang hijau, sebaiknya dilakukan di tempat yang terang agar pertumbuhannya lebih bagus dan menghasilkan biji kacang hijau yang berkualitas, dan sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lumayan lama agar dapat mengetahui kualitas kacang hijau. Di sini terdapat lampiran pada tumbuhan yang saya analisis. Ini daftar pustakannya. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya. Ya, Maharani. Ya. Kan dari kesimpulan yang dipaparkan tadi, semakin banyak air yang diberikan, maka kualitas pertumbuhan juga semakin baik. Nah, apa yang akan terjadi jika tanaman kacang hijau diberikan volume air yang besar atau yang banyak? Sebelumnya izin jawab. Berdasarkan hasil analisis dan sudah saya jelaskan juga di PPT bagian kesimpulan dan saran, bahwa air sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tumbuhan. Dan kebutuhan air bagi setiap tanaman berbeda-beda, tergantung jenis tumbuhan dan fase pertumbuhannya. Jadi, jawaban dari pertanyaan Maharani yaitu semakin banyak air yang diberikan, maka semakin cepat pula laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tetapi, pemberian air yang terlalu berlebihan juga dapat membuat kacang hijau busuk, layu hingga mati. Apakah cukup? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.